Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Ibrahimi Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu kisah. Kisah yang mungkin bisa diambil daripada hikmahnya teman-teman ya. Di sini saya mengutip di salah satu kitab yaitu Syarah Uqudul Lujain ya. Pengarangnya yaitu Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi atau bisa kita sebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tepatnya di halaman 59 ya. Jadi di sini ada sebuah kisah seorang laki-laki yang tahan api ya. Jadi dianya itu memegang api itu tidak merasa kepanasan karena ada suatu keistimewaan yang dia alami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ya. Di sini teman-teman bisa cek di kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huququz Zaujain ya. Jadi bisa cek di dalam sana ya. Tepatnya di halaman 59. Di sini cetakan DKI ya. Jadi ada sebuah kisah teman-teman ya, ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah yang mana seorang lelaki ini adalah lelaki yang tukang besi ya. Mungkin membuat seperti ya mungkin kayak pisau dan sebagainya ya, karena dianya itu tukang besi. Karena yadhulu yadahu finnari, yang mana dianya itu yudhilu yadahu finnari, yang mana dianya itu memasukkan tangannya di api, wa yukhriju bihal hadida, lalu dianya itu mengeluarkan tangannya dengan mengambil besi yang ada di dalam di dalam ya api ya. Jadi dianya itu karena dianya itu tukang besi, jadi kerjanya itu ya seperti membuat kerajinan kayak pisau dan sebagainya. Jadi dianya itu tidak pakai alat nih ya, supaya agak kepanasan. Dianya itu pakai tangan sendiri. Jadi memasukkan besinya, dipanaskan lalu diambil lagi dikeluarkan. Yang mana api tersebut tidak membuat dianya itu merasa panas teman-teman ya. Lalu ada seorang laki-laki yang mendengar kisah tersebut dan dianya itu penasaran, apakah benar ya. Lalu lelaki tersebut mendatangi si tukang besi ini ya. Wasa'ala anil haddad, lalu dianya itu bertanya tentang kejadian yang dia dengar ya. Jadi ada omongan ya, mungkin karena dianya sudah terbiasa memegang besi yang panas yang baru keluar dari api dengan tangannya sendiri, namun dianya tidak kepanasan. Akhirnya dia ini ingin membuktikan ya. Akhirnya ketika dianya itu melihat secara langsung ya, secara langsung ternyata benar lelaki tersebut mengambil besi ya dari api, ya, bara api dengan tangannya sendiri lalu dimasukkannya kembali ya. Seperti halnya orang buat kerajinan lah ya, kayak pisau dan sebagainya ya. Lalu ketika sudah selesai ya, lalu si laki-laki itu fa'atahu wasallama alaihi. Lalu si laki-laki tersebut mendatanginya dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu faradda alaihi salam. Lalu si tukang besi tersebut menjawab akan salamnya ya. Lalu teman-teman, lelaki tersebut yang penasaran, dianya itu ingin mendekati lebih dekat lagi berkenalan dengan lelaki tersebut. Akhirnya dianya itu bilang kepada si tukang besi tersebut, ini doifuka fi hadhil lailah. Aku ingin jadi tamumu malam ini ya. Akhirnya si laki-laki tersebut diterima oleh tukang besi tersebut, akhirnya bermalam di rumahnya satu malam teman-teman. Nah, ketika satu malam ya dianya terbangun si laki-laki ini ya yang menjadi tamunya melihat kejadian atau perbuatan atau ya kebiasaan yang dilakukan oleh si tukang besi tersebut di dalam rumahnya, ternyata tidak ada yang istimewa, tidak ada pekerjaan ibadah yang dia lakukan secara zikir mungkin ya kayak bermalam ya. Ternyata tidak, dia hanya melakukan sholat fardu saja, setelah itu tidur. Sampai kapan? Ilas subahi, sampai pagi teman-teman ya. Jadi dianya itu cuma melaksanakan ibadah kefarduan saja ya.
lalu tidur sampai pagi. Nah, akhirnya dianya ini laki-laki tersebut ini penasaran, kok bisa orang yang seperti ini ibadahnya ya biasa-biasa saja punya keistimewaan. Akhirnya dia minta lagi satu malam lagi. Akhirnya di malam kedua dia tetap bermalam di sana. Akhirnya melihat ternyata tidak ada apa ya amalan ibadah ya yang biasa dilakukan oleh si tukang besi tersebut. Akhirnya dianya itu memberanikan diri untuk menanyakan kepada si tukang besi tersebut. Lalu bertanya, "Famin aina laka hadhil martabah?" Ya. Kamu dapat dari mana tingkatan yang seperti ini? Mungkin kalau apa ya bisa singkatnya itu kamu dapat dari mana keistimewaan yang seperti ini gitu lah. Lalu faqala lahu rajul, lalu laki-laki tersebut berkata, "Ya akhi, inni sami'tu ma akramakallahu bihi. Wa ra'aitu dhahirun 'alaika, tsumma nadartu fama ra'aitu minka kathratal amal." Ya. Jadi si laki-laki tersebut yang jadi tamu tanya kepada si tukang besi, "Wahai saudaraku," ya, jadi memberanikan diri. "Aku mendengar kamu ini memiliki kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Lalu saya melihat secara zahir, kamu ini tidak melaksanakan apa-apa kecuali ke sholat fardu saja, kefarduan saja. Ya. Lalu dan saya tidak menemukan kamu ini melaksanakan amal yang banyak di rumahmu. Ya. Walam tazid ala fardika dan tidak bertambah kefarduanmu. Ya tetap ya. Jadi lelaki ini yang menjadi tamu penasaran. Akhirnya diceritakan oleh si tukang besi tersebut. Ya ahi, innahu kana li hadizun ajibun. Wahai saudaraku, aku ini punya kisah yang aneh ya. Wa amrun gorib ya, yang dan juga punya apa ya perkara yang asing ya, gorib itu asing ya. Akhirnya dianya itu bercerita, wadalika annahu kana li jarotan, kana li jarotun jamilatun. Wahai saudaraku, aku ini memiliki apa namanya tetangga yang cantik teman-teman. Jadi si tukang besi ini punya tetangga yang cantik ya, yang mana si tukang besi ini cinta atau suka tertarik kepada wanita tersebut ya. Akhirnya dianya itu setiap harinya itu ya apa ya berbolak-balik ya menggodanya supaya dianya itu mau terhadap lelaki yang tukang besi ini. Nah, di suatu ketika, tepatnya di musim paceklik ya, orang-orang sudah merasakan kelaparan, tiba-tiba wanita ini, ya si wanita tetangganya yang cantik ini, tiba-tiba menghampiri rumahnya si tukang besi, lalu mengetuk pintu, ya mengetuk pintu, tiba-tiba langsung membuka oleh si tukang besi ini, tuan rumahnya, dibuka, ternyata wanita yang cantik itu berdiri di hadapannya, ya. Lalu bertanya si wanita tersebut, Wahai wahai saudara, apakah kamu ingin memberikan makan kepadaku katanya. Kata si wanita tersebut. Dah, lantas karena yang datang itu adalah wanita tetangganya yang cantik yang dia inginkan, yang tertarik selama ini cuman gagal ya. Akhirnya dianya itu memikirkan, oh ini kesempatan bagus bagi saya. Akhirnya dianya itu langsung, oh punya saya. Tapi dengan syarat kamu harus menikah dengan saya. Jadi seperti itu. Kamu harus dengan saya gitu. Maka saya akan kasih makan. Lalu wanita tersebut berkata lagi, kamu mau memberikan makan aku karena Allah. Karena Allah. Tapi tetap tidak mau. Jadi si wanita tersebut berkata, saya tidak mau melakukan seperti itu dan bermaksiat kepada Allah. Akhirnya si wanita tersebut pulang, teman-teman. Menjelang 2 hari, wanita ini balik lagi. Cuman dalam keadaan lemas badannya. Datang, ketuk pintu lagi, lalu dihampiri lagi dengan pertanyaan yang sama, apakah kamu mau memberikan makan? Ternyata si laki-laki ini yang tukang besi tetap ya jawabannya. Saya akan berikan dengan catatan kamu harus dengan saya, ya katanya. Menikah dengan saya atau ya berhubungan dengan saya ya. Jadi karena ini bahasanya bermaksiat ya mungkin ya kayak pacaran itu teman-teman ya, berduaan dengan saya. Tapi si wanita tersebut tidak mau, akhirnya pulang lagi. Menjelang 2 hari lagi, datang lagi. Cuman datangnya ini teman-teman ya, keadaan lemah, ya keadaan lemas, tidak bertenaga, suaranya itu patah-patah teman-teman ya. Yang mana tiba-tiba si wanita tersebut bilang, wahai ahi, saya sudah lemas, tidak ada daya. Ya. Dan saya tidak mampu menuju ke rumah selain engkau untuk meminta makanan.
Fahallaka an tud'imani, apakah kamu mau memberikan makan kepadaku lillahi karena Allah, katanya. Berkata, ya saya akan kasih, tapi dengan catatan kamu harus harus dengan saya, katanya. Karena lelaki ini tertarik kepada si tetangga tersebut. Akhirnya si si perempuan tersebut menundukkan kepala. Ya. Kemudian masuk duduk di rumah si tukang besi tersebut. Lalu si tukang besi tersebut langsung ke belakang, ya. Lalu membuat makan. Ternyata tidak punya makan. Akhirnya dia membuat makanan. Nah, ketika membuat makanan, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, ya, merubah pikirannya. Dalam hatinya dianya berkata, celaka kamu. Inna hadhihi imra'atan nakisotun. Perempuan ini ya perempuan yang kurang akalnya, nakisatu aklin katanya, wadinin, ya, yang kurang akalnya. Tamtani min amin la qudrata laha alaihi. Kamu mencegahnya dari makan. Dianya itu tidak mampu katanya. Akhirnya buat apa kamu? Celaka kamu. Ini wanita ini sudah lemas, sudah kurang akalnya agamanya. Kenapa kau cegah untuk makan? Katanya. Akhirnya tiba-tiba timbullah rasa kasih sayang yang ada dalam hati si tukang besi. Akhirnya dalam hatinya itu berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma inni ta'ibun ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Mimma kana minni, sebagaimana yang sedang terjadi padaku, katanya. Lalu si tukang besi tersebut, ini la ribuka. Inilah ribuka. Saya sungguh aku tidak akan mendekatinya wanita tersebut fi maksiatin abadan, dalam suatu maksiat selamanya, katanya. Lalu si perempuan tersebut masuk, lalu si laki-laki itu menjulurkan makan yang sudah dia buat, ya. Ketika sudah dikasihkan, dia bilang, jangan takut, kuli makanlah, katanya. Makanlah, jangan takut, ya. Fa innahu lillah, karena saya ini memberi karena Allah, katanya. Mendengar hal itu si wanita ini langsung bahagia. Bahagia, langsung kepalanya mengarahkan ke langit, ya. Mengarahkan ke langit, dan si laki-laki tersebut bilang, doamu telah diterima, katanya. Doamu telah diterima. Tiba-tiba ketika si perempuan ini ingin menyuapkan makanan, ya, si laki-laki tersebut pulang atau kembali ke dapur, ya, untuk memadamkan api. Tiba-tiba ketika memadamkan api, tiba-tiba ada api yang terkena kakinya, teman-teman. Tapi dianya itu tidak merasakan kepanasan, teman-teman, ya. Tidak merasakan kepanasan, ya. Ternyata si wanita tersebut ketika mendengar bahwa laki-laki tersebut memberikan makanan lillahi ta'ala, wanita tersebut langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ingkana sodikon faharim alaihin naro fid dunya wal akhirah. Ya Allah, haramkanlah api kepada laki-laki ini di dunia dan akhirat. Bayangkan. Doa wanita tersebut karena sudah dimakan lillahi ta'ala, diberi makan lillahi ta'ala, ya kok dimakan, diberi makan lillahi ta'ala, akhirnya si perempuan tersebut berdoa dan doanya langsung diijabah. Ternyata laki-laki tersebut ketika memadamkan api, dianya tidak merasakan kepanasan dan tidak terbakar, teman-teman. Luar biasa. Akhirnya si perempuan tersebut bahagia, ya. Lalu dianya bersujud kepada Allah, ya. Lalu ketika sudah bersujud, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah aroitani, engkau telah memperlihatkan kepadaku fi hadir rojul, di dalam lelaki ini, akan doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah. Faqbid ruhi, ya Allah cabutkanlah ruhku, kata si wanita tersebut. Lalu Allah mencabut ruhnya dan wanita tersebut mati dalam keadaan bersujud kepada Allah, ya. Ini luar biasa kisah yang menarik, teman-teman. Jadi si laki-laki tersebut mendapat keistimewaan ini karena dianya itu memberikan makan kepada wanita yang kelaparan dan memberinya itu lillahi ta'ala. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah di antaranya, ya. Kalau ada wanita yang solehah, itu kita harus jangan semena-mena kepadanya. Karena doanya itu langsung diijabah oleh Allah. Seperti wanita yang ada dalam kisah ini. Yang kedua, ketika ada orang minta makan, kita harus memberi makan lillahi ta'ala. Jangan mengharap yang lain, apalagi mengharap si perempuan tersebut harus bersama kita, misal berdoa dengan kita. Tentu ini hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah.
Oke, mungkin sekian videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.